Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 35. Melanjutkan cerita sebelumnya. Setelah itu, Xuan Yuanru mengambil napas dalam-dalam dan mulai merasakan neraka pemurnian abadi dalam kegelapan. Ledakan. Setelah beberapa saat, langit di atas kepala Xuan Yuanru mengamuk dengan hebat. Seolah-olah langit terkoyak oleh sepasang tangan raksasa yang tak terlihat, muncul celah ruang yang selebar jumlah sen yang tidak diketahui. Xuan Yuanru mendongak, tetapi melihat titik cahaya putih muncul di celah ruang gelap. Titik cahaya bergerak cepat dalam turbulensi ruang gelap, terbang menuju Xuan Yuanru, sambil terus berkembang. Sesaat kemudian, batu apung berbentuk kerucut dengan ketinggian ribuan kaki digantung di atas kepala Xuan Yuanru. Sinar cahaya berwarna-warni meledak di batu apung putih. Kemudian, sebuah suara tua datang dari batu apung, "Pria kecil, aku adalah batu penerima dari penjara abadi yang disempurnakan. Selamat telah menyentuh penghalang alam manusia dan dewa. Saya harap Anda berhasil lulus ujian pemurnian penjara abadi, dan kemudian memadatkan kepribadian dewa Anda dan naik ke tahta. Ayo, anak kecil, Ben Sensi akan mengirimmu ke penjara abadi yang disempurnakan." Mendengar ini, Xuan Yuanru mengepalkan tinjunya. "Terima kasih, tetua." Setelah itu, Xuan Yuanru melayang ke udara, terbang ke celah di ruang angkasa, dan terus jatuh di atas batu dewa. Kemudian, batu suci yang membawa Xuan Yuanru dengan cepat menghilang ke dalam turbulensi ruang gelap. Pada saat yang sama, sudah hampir 31 tahun sejak Tan Yun retret. Tan Yun dan yang lainnya telah menghabiskan 1,13 juta tahun yang lama di Menara Dewa Lingqiao. Selama periode ini, Tan Yun butuh 200.000 tahun untuk memadatkan janin kelima Kaisar Agung Hongmeng di kolam roh dan memasuki tahap kelima dari kerajaan Kaisar Agung. Butuh 250.000 tahun dan dipromosikan ke tingkat ke-6 Kaisar Agung. Butuh 300.000 tahun dan dipromosikan ke tingkat 7 Kaisar Agung. Butuh 360.000 tahun untuk melangkah ke tingkat ke-8 Kaisar Agung. Pada akhirnya, butuh 20.000 tahun lagi untuk mengolah tubuh Hongmeng ke-18 tahap awal ke tahap tengah. Sekarang dia memiliki kekuatan merobek yang kuat dengan tangan kosong, artefak kelas menengah tingkat kedua. Pada saat yang sama, Tan Yun telah menyelesaikan pemurnian pil Dewa Gagak Emas selama retret tahun-tahun ini, dengan Siksin Api Hongmeng. Binger Api Es Hongmeng telah menyempurnakan Api Spiritual Xuan Emas, Api Es Chang, dan api ilahi tingkat ketiga, api es Dewa Sihan. Sekarang nyala es Hongmeng telah mencapai puncak level ke-19, dan dapat melelehkan artefak terbaik orde ketiga, es menjadi ketiadaan. Api Hongmeng Zixin, setelah menyempurnakan pil ajaib Jinwu, telah memasuki tahap besar level 20. Itu dapat membakar artefak kelas atas level 4. Tidak ada keraguan bahwa api Hongmeng dan api es Hongmeng adalah kartu Tan Yun. Tan Yun, yang duduk bersila, bangkit perlahan, dan menunjukkan permusuhan yang kuat di mata bintangnya. "Dengan kekuatanku saat ini, bermain di antara jari-jariku dapat menghancurkan Kaisar Abadi Chaos. Hahaha, hahaha. Saatnya mengumpulkan bunga darah dari klan Chaos Supreme dulu." Setelah tertawa, Tan Yun muncul entah dari mana dengan riak kosong di depannya dan berkata sambil tersenyum, "Selamat atas peningkatan kekuatanmu yang luar biasa." Tan Yun tersenyum, "Saudara ketiga, apakah Anda merasakan penghalang manusia dan dewa?" "Iya, aku merasakannya," Wuxin berkata dengan penuh semangat. Tan Yun menepuk pundaknya dan berkata, "Selanjutnya, saudara akan pergi untuk menghancurkan kota abadi Changsun dan kota abadi Chaos, dan kemudian pergi ke dunia abadi Siyuan. Setelah menghancurkan rumah Kaisar abadi Siyuan, aku akan retret dan meningkatkan ranah, dan berusaha untuk pergi ke penjara abadi pemurnian bersamamu sesegera mungkin." Kemudian, Tan Yun memberikan suara kepada Sen Subing dan yang lainnya agar mereka tenang dan berlatih dalam isolasi. Setelah meninggalkan hal-hal lain untuk dirinya sendiri,
dia meninggalkan menara Dewa Lingqiao. Suara mendesing. Tan Yun terbang keluar dari gua, melintasi pegunungan yang indah dengan kecepatan tinggi, melepaskan pengetahuannya yang abadi, dan menyebar dengan kecepatan tinggi. Sesaat kemudian, pengetahuan Tan Yun mencakup 10 miliar makhluk abadi. Anda tahu, kesadaran ilahi para dewa kelas 1 biasa hanya dapat mencakup 9 miliar makhluk abadi. Itu berarti jiwa Hong Meng Tan Yun lebih kuat dari dewa kelas 1. Setelah mengambil kembali pengetahuan abadi, Tan Yun hanya butuh 1 jam untuk jatuh dari langit dan jatuh di luar kota abadi Changsun. Berdengung. Tan Yun melepaskan kesadarannya yang abadi dan menyelimuti seluruh kota dalam sekejap. Semua orang yang tinggal di kota abadi Changsun adalah rakyat dari Chaos Supreme. Tidak ada keraguan bahwa karena alasan utama, kota abadi Changsun adalah daerah terlarang dari dunia abadi Chaos dan semua orang. Tanpa izin dari wali kota abadi Changsun, tidak ada yang diizinkan masuk tanpa izin kecuali Kaisar Abadi Chaos dari keluarga Changsun. Karena kota abadi Changsun memiliki status tinggi di dunia abadi Chaos, tidak ada yang berani memprovokasinya. Oleh karena itu, selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, ia tidak pernah membuat susunan perlindungan kota. Karena itu tidak perlu. Selain Tan Yun, siapa lagi yang berani mendobrak pintu gerbang untuk menghadapi kota abadi Changsun? Siapa di sini? Apakah kamu punya undangan? 2 orang menjaga gerbang kota memandang Tan Yun, yang juga 100 kaki. Meskipun nadanya bertanya, itu mengandung bau mendominasi. Tidak, Tan Yun berkata dengan lemah. Tidak, apa yang kamu lakukan di sini? 2 abadi, yang berada di ranah Kaisar, dengan marah berkata satu demi satu. Kamu tidak melihat di mana ini? Keluar dari sini. Keluar. Mencium pidato itu, murid besar Tan Yun berkilauan dengan kilau haus darah. Bas. Tan Yun dengan lembut melambaikan tangannya dan kekuatan Kaisar Agung menyapu kedua orang itu. Sebelum mereka bisa berteriak, mereka berubah menjadi 2 kabut darah. Kemudian, Tan Yun pergi ke kota abadi Changsun, berubah menjadi sinar besar dan langsung menuju ke rumah penguasa kota. Kecepatannya sangat cepat sehingga orang-orang di jalan di bawah hanya merasakan hembusan angin bertiup di atas kepala mereka. Sesaat kemudian, ledakan. Dengan suara keras, seluruh istana tuan kota bergetar, tetapi Tan Yun jatuh dari langit dan terbang keluar istana tuan kota, berkata dengan keras, tuan kota bisa berada di sini, keluar dari sini. Suara Tan Yun nyaring dan bergema di seluruh kediaman tuan kota. Saat berikutnya, teriakan marah datang dari rumah tuan kota, apa yang ingin kamu lakukan dengan tuan kota? Begitu suara itu jatuh, seorang lelaki tua raksasa dengan tingkat 12 ranah Kaisar Agung dan setinggi 200 kaki keluar dari udara tipis di depan Tan Yun. Orang ini adalah penguasa kota, Chang Sun Ce, yang juga merupakan pemimpin keluarga Chang Sun saat ini. Wosh, wosh. Saat berikutnya, di belakang Chang Sun Ce, ada 8 raksasa tingkat ke-12 di ranah Kaisar Agung. Kedelapan ini adalah penatua keluarga. Tan Yun mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum, tidak ada yang salah, hanya ingin membunuh. Bajingan, kamu tidak melihat di mana ini. Kamu akan mati. Tetua melompat dan ingin membunuh Tan Yun. Melebih-lebihkan dirimu sendiri. Tan Yun mencibir dan tetap diam, membiarkan lelaki tua itu telapak tangannya yang besar untuk ditepuk di dadanya. Bang! Klik! Tubuh Tan Yun bergetar, dan segera, telapak tangan kanan tetua agung meledak. Patriark melarikan diri, orang ini terlalu kuat. Tetua berteriak, dan diguncang oleh Tan Yun. Melarikan diri. Tan Yun mencibir, tidak ada dari kalian hari ini yang bisa melarikan diri. Wosh! Wosh! Tan Yun tidak perlu menunjukkan langkah ilahi Hong Meng sama sekali. Sosoknya yang seperti gunung berkelap-kelip dengan kecepatan yang tidak bisa dicapai semua orang. Bang bang! Setelah suara keras, Tan Yun menghancurkan kepala 8 tetua tingkat 12 Kaisar Agung dengan tinjunya. Tubuh tanpa kepala dari 8 tetua disemprot dengan darah dan jatuh ke tanah. Semua jiwa terbang dan mati. Kamu ingin mati. Chang Sun Ce meraung, warisan Chaos. Tiba-tiba,
Tubuh Chang Sun Ce setinggi 200 kaki tiba-tiba melonjak hingga 500 kaki, dan kekuatannya melonjak 10 kali lipat. Ledakan. Dengan pukulan Chang Sun Ce menuju Tan Yun, puluhan ribu makhluk abadi berada dalam kehampaan. Mereka tidak tahan dengan sisa kekuatan pukulan dan runtuh satu demi satu. Tan Yun tampak jijik, mengulurkan jari, dan tiba-tiba membanting tinju raksasa itu. Bang bang. Ah, siapa kamu dan mengapa patriark ini, yang telah membuka kekuatan warisan kekacauan, bukan lawanmu? Dalam teriakan Chang Sun Ce, tinju kanannya pecah berkeping-keping, dan darah, daging, dan sisa jari jatuh ke tanah. Tubuhnya seperti layang-layang yang putus, terbang terbalik dan jatuh ke halaman. Mata ilahi Hongmeng. Tan Yun menutup telinga, matanya meledak dengan cahaya merah yang aneh, dan melangkah ke mansion. Ketika Chang Sun Ce melihat mata Tan Yun, dia tercengang. Tan Yun memerintahkan, kirim pesanan dan biarkan 90 juta orang Anda berkumpul luar rumah tuan kota. Ya, setelah Chang Sun Ce menjawab, dengan tangan kirinya dari pinggangnya, dia mengeluarkan token patriark, dan berkata pada token, semua orang dari klan, datanglah ke rumah tuan kota. Dengan kata-kata Chang Sun Ce, pada saat ini, tanda identitas di pinggang semua orang di kota bersenandung dan bergetar. Segera, suara perintah Chang Sun Ce keluar. Orang-orang klan tidak berani mengabaikan, mereka naik di udara dan terbang menuju kediaman tuan kota. Pada saat ini, pria dan wanita di mansion tuan kota, setelah mendengar teriakan tuan, datang satu demi satu. Ketika mereka melihat mata Tan Yun, semua orang berdiri diam di tempat. Tan Yun mengamati ribuan klan di mansion tuan kota dan berkata dengan acuh tak acuh, "Canggu, bunuh." Itu tuannya. Dengan suara hormat lelaki tua itu, pedang pembunuh Hongmeng terbang keluar dari pikiran Tan Yun, menusuk alis dan jantung seorang klan dengan aliran darah, dan menembus bagian belakang kepalanya. Hanya bernafas, Hongmeng membunuh ribuan orang dan ditangguhkan di depan Tan Yun. Mata Tan Yun masih acuh tak acuh. "Canggu, pergi dan bunuh semua binatang pintar dan binatang abadi di rumah tuan kota." Itu tuannya. Canggu berubah menjadi aliran cahaya, melewati rumah tuan kota dengan sangat cepat, memanen kehidupan satu demi satu. Sesaat kemudian, pedang pembunuh Hongmeng berbalik dan terbang ke alis Tan Yun, tergantung di kedalaman pikirannya. Selanjutnya, Tan Yun mengatur perbatasan untuk menyelimuti rumah tuan kota berdarah itu. Dengan cara ini, orang-orang yang datang ke sini tidak dapat menemukan Tan Yun di rumah tuan kota, juga tidak dapat menemukan bahwa rumah tuan kota telah dicuci dengan darah. Saat malam tiba, hanya 1 jam kemudian, di luar rumah penguasa kota, ada kerumunan besar makhluk abadi dan pemandangan yang menyenangkan. Tan Yun melepaskan pengetahuannya yang abadi dan menyelimuti alun-alun. Dia menemukan bahwa ada lebih dari 89 juta pengunjung. Dia tahu dengan jelas bahwa masih ada orang yang keluar dan tidak kembali. Yah, orang-orang abadi yang tidak ada di kota itu beruntung. Tan Yun mencibir, bukan hanya baik untuk mati. Ketika mereka kembali, mereka menemukan bahwa kota abadi Changsun telah hampir hancur, yang membuat mereka menghilang dan menginformasikan Chaos Supreme. Berpikir di sini, Tan Yun melangkah keluar dari gerbang utama selangkah demi selangkah dan muncul di depan alun-alun. "Kamu siapa?" Di depan alun-alun, seorang lelaki tua menatap Tan Yun dan mengerutkan kening. Yang lain juga memandang Tan Yun dengan bingung. "Siapa aku? Hahaha, itu pertanyaan yang bagus." Setelah Tan Yun tertawa liar, wajahnya menjadi muram. "Aku adalah Hongmeng Supreme yang dibunuh oleh leluhurmu, yaitu Chaos Supreme hari ini." Mendengar pidato itu, orang-orang pada awalnya tercengang, dan kemudian firasat buruk muncul secara spontan. Apa yang membuat mereka sering membicarakannya adalah bahwa seorang gadis tak tertandingi bernama Changsun Xuanqi keluar dari klan. Yang lebih menarik bagi mereka adalah bahwa Changsun Xuanqi menyatukan dunia abadi Chaos dan menjadi Chaos Supreme, dan bergabung dengan Si Yuan Supreme untuk menghancurkan Hongmeng Supreme, dan kutukan memasuki reinkarnasi keabadian. Pada saat ini, mereka dapat berpikir dengan jari kaki mereka bahwa jika pemuda aneh di depan mereka tidak berbohong, dia akan menjadi reinkarnasi dari Hongmeng Supreme. Lari, reinkarnasi dari Hongmeng Supreme telah kembali untuk membalas dendam.
Pergi dan laporkan kepada Kaisar Abadi. Orang tua itu berkeringat dan berteriak pada orang-orang di belakangnya. Mendengar pidato itu, orang-orang dari klan memandang Tan Yun dengan ngeri dan ingin menembak ke langit. Tan Yun menunjukkan mata ilahi Hong Meng, langsung mengendalikan puluhan juta orang, dan memerintahkan, mulai sekarang, kamu akan membunuh orang-orang di sekitarmu. Dengan perintah Tan Yun, tiba-tiba, orang-orang yang dikendalikan menjadi tidak dikenal dan menawarkan senjata ajaib satu demi satu untuk membunuh siapapun yang mereka lihat. Puf-puf. Bang-bang. Untuk sesaat, sisa anggota badan terbang melintasi alun-alun, darah memercik, dan tubuh yang tidak lengkap jatuh ke genangan darah. Canggu, Jin, Muxin, Qin Ying, Hu, Qi Chen, semua pedang suci, bunuh. Tan Yun tampak dingin dan mengerikan. Tiba-tiba, pedang pembunuh Hong Meng dan 11 pedang surgawi Hong Meng melonjak keluar dari alis Tan Yun dan mulai melayang di atas alun-alun, memanen satu demi satu kehidupan. Pada saat yang sama, mereka juga memanen jiwa-jiwa yang terbang keluar dari pembantaian tubuh. Pembunuhan ini hanya berlangsung selama 1 jam, sebelum kembali hening. Di alun-alun besar, darah mengalir ke sungai. Bau darah yang menyengat sangat menjijikkan. Melihat tumpukan mayat di depannya, Tan Yun tidak memiliki belas kasihan di matanya. Bukannya dia mengabaikan kehidupan. Namun di dalam hatinya, keturunan raksasa kekacauan sebenarnya bukanlah manusia. Mereka pada dasarnya kejam dan haus darah, dan mereka tidak layak disebut manusia. Mereka hanya bisa dikatakan sebagai iblis di kulit manusia. Tan Yun mengambil semua pedang suci kembali, berbalik dan berjalan ke rumah penguasa kota, memberi isyarat di alun-alun, pedang ilahi di mayat di alun-alun, tertelan di tangannya. Engah. Tan Yun menusuk tengkorak Chan Son Che dengan pedang, lalu memenggal kepalanya, memegang pedang di tangan kirinya dan membawa kepalanya di tangan kanannya, dan terbang keluar dari kota abadi Changsun. Tan Yun melemparkan kepalanya ke udara kosong dengan tangan kirinya. Setelah melemparkan pedang suci dengan tangan kanannya, pedang suci itu menusuk kepalanya ke udara dan memakukan kepalanya ke gerbang kota. Segera, Tan Yun bangkit di udara, berdiri di udara dengan tangan kiri di punggungnya, mengulurkan jari dengan tangan kanannya dan mulai menari perlahan. Setelah menari sejenak, Tan Yun Tou berubah menjadi seberkas cahaya tanpa berbalik, dan meledak ke arah kota abadi Chos. Ketika Tan Yun menghilang ke langit, lapisan kulit dinding dihilangkan dari dinding kota abadi Changsun. Namun, sebaris tulisan tangan yang nyaring dan kuat tertinggal di dinding yang terbuat dari batu raksasa. Changsun Xuanqi, ini baru permulaan.